Halo teman-teman, ketemu lagi sama kita berdua. Kali ini kita akan membahas mengenai seluk-beluk dunia bisnis hidroponik. Ya, mulai dari yang rumahan sampai kemudian naik jadi yang agak luas ya, agak luas. Kemudian kalau mau lebih luas lagi, apa aja sih yang perlu disiapkan? Nah, kebetulan banyak banget nih yang komentar-komentar ya di YouTube, terus Tanyanya mulainya biasa dari YouTube ya. Dari YouTube, dari Instagram dan juga Facebook mengenai seputaran bisnis hidroponik. Dan memang konten hari ini, video hari ini kita khususkan untuk menjawab semua pertanyaan dari teman-teman mengenai seputaran bisnis hidroponik. Mulai dari yang rumahan. Betul, sampai skala nanti sudah yang agak besar. Besar. Oh ya, bukan agak lagi ya, udah besar sudah ya. Industri ya, seperti itu. Nah, jawaban pertanyaan-pertanyaan ini dari pengalaman yang sudah kami berdua alami. Jadi kami berdua juga masih belajar, teman-teman. Jadi semoga jawaban dari pertanyaan teman-teman yang merupakan pengalaman kami ini bisa berkenan ya ke teman-teman, bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman juga, dan semoga teman-teman juga berkenan. Ya, jadi mudah-mudahan bisa menjadi referensi, walaupun memang jangan diambil 100% juga, karena memang pengalaman setiap orang berbeda-beda. Tapi benar kata Tia bahwa semua yang kita jawab pertanyaan teman-teman adalah berdasarkan dari semua pengalaman yang kami alami dari beberapa tahun kami menjalani bisnis hidroponik. Jadi sekali lagi semoga bisa membantu teman-teman, dan sebelumnya kami juga mengucapkan mohon maaf jika memang nanti ada salah-salah kata atau memang berbeda persepsi dengan teman-teman semua. Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman. Oke teman-teman, kita ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab hari ini. Nah, ini juga sebenarnya pertanyaan-pertanyaan secara garis besar yang sudah kita kerucutkan lagi menjadi pertanyaan-pertanyaan kecil yang memang umum banyak ditanyakan di media sosial yang sudah kita share. Seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Nah, ini pertanyaan yang paling awal tuh, yang paling banyak ditanyakan sama teman-teman semua. Apa saja yang harus disiapkan untuk memulai bisnis hidroponik, baik skala rumahan atau industri? Oke, makasih Mas Ardat. Ini pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama tentang bagaimana cara memulainya, apa-apa aja yang perlu disiapkan. Nah, banyak sih yang nanya, memang saya sih udah lihat ya YouTube-nya Mas Ardat sama IG. Apa aja sih Mas yang perlu disiapkan? Nah, apa ajanya ini? Apakah barang-barangnya? Apakah perlu baki berapa? Atau perlu pipa kah? Atau net potnya berapa? Nah, kalau itu kan teknik banget tuh. Jadi hal pertama sebetulnya adalah teman-teman harus tahu dulu konsepnya hidroponik. Teoritisnya hidroponik kayak apa gitu. Jadi apa itu hidroponik, sistem-sistem hidroponik. Nah, nanti kan hidroponik sistemnya banyak ya Mas Ardat ya. Nah, itu nanti teman-teman perlu paham dulu masing-masing sistem itu. Nah, nanti kalau udah paham beberapa sistem hidroponik, baru nanti teman-teman akan lebih memahami barang-barang apa aja ya yang saya perlukan untuk memulai hidroponik ini. Nah, itu masalah tekniknya. Jadi kayak pengetahuan dasar tentang berhidroponik. Itu yang pertama. Oh iya, di bukunya Mas Ardat juga ada ya? Ada. Ah, itu di buku. Ini di belakang kita nih. Jadi kalau memang butuh kalau teman-teman butuh teknik-teknik hidroponik dan juga bagaimana cara merakit sistemnya, sudah kita rangkum di buku ini, hidroponik rumahan modal di bawah 600.000. Bisa didapatkan di toko online atau Gramedia dan lain-lainnya. Ada video tutorialnya juga, jadi nanti gampang banget untuk teman-teman bisa membuatnya sendiri di rumah dengan modal yang terjangkau. Oke.
Nah, di sini udah ada ininya ya Mas Ardat, alat-alatnya apa aja ya yang diperlukan. Jadi nanti teman-teman pasti lebih paham kok alat-alatnya apa aja, berapa. Bahkan di sini ada estimasi biayanya. Juga udah ada kayak gitu. Jadi pemahaman hidroponik yang pertama, kemudian yang kedua adalah mental. Jelas ketika kita akan memulai bisnis, kita perlu menyiapkan mental. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah marketnya, pasarnya. Baik itu skala rumah, skala menengah, ataupun skala industri. Nah itu pasar itu sangat penting dan itu perlu kita persiapkan banget. Kayak gitu, itu pasar. Nanti pembahasan masalah pasar ada di pertanyaan berikutnya ya kalau nggak salah. Jadi yang perlu kita persiapkan ya 3 itu, pemahaman dasar hidroponik, mental, dan marketnya itu. Saya pernah lihat di YouTube atau pokoknya di sosial medianya Mas Ardat itu banyak yang nanya gini, Mas kalau misalnya kita udah bisa nih yang skala rumahan, terus saya mau naik tingkat ke skala yang lebih besar lagi, itu sebenarnya apa yang perlu disiapkan? Nah, kalau misalkan tadi kan saya udah dari 3 itu nih, nah tapi ini mau naik tingkat lagi ke yang skala industri, jadi yang paling penting apa ya? Budget. Budget. Ini bukan sarangeo ya, tapi budget. Ini kalau skala dari yang skala rumahan, terus kita punya lahan dari skala rumahan, terus kita punya lahan agak sedikit besar misalnya, terus kita mau membangun sistem hidroponik, ya saya bilang masih tahapannya menengah, jadi belum terlalu industri sekali. Nah memang. Tapi perlu budget juga ya? Perlu, ini perlu banget. Nah jadi perlu sekali. Nah itu tapi juga. Tapi ini lebih bisa disesuaikan. Tapi bisa lebih disesuaikan kalau masih di tahapan menengah. Jadi bisa disesuaikan dengan anggaran yang kita punya, dengan budget yang kita punya. Jadi maunya berapa lubang tanam, bagaimana sistem yang akan kita pilih, itu bisa kita sesuaikan dengan anggaran atau dana yang kita punya. Nah, tapi sekali lagi tetap mau gimana pun dipikirkan juga baik nanti skala rumahan atau skala menengah ini SOP-nya harus berjalan dengan baik. Itu juga. Oh, jadi sebenarnya ketika kita mencoba di skala rumahan, kita tetap harus menerapkan SOP yang bagus untuk kita belajar kalau nanti bakal naik kelas ya. Betul. Istilahnya bakal melebarkan lahan nih. Apalagi nanti kalau misalnya udah punya lahan sekian hektar mau dibikin hidroponik, kita sudah terbiasa dengan SOP yang bagus, yang baik sekali. Gitu. Nah, tadi kalau sudah mulai ngomongnya berhektar-hektar, berarti sudah ranahnya kita akan mengarah ke industri. Industri. Berarti budgetingnya gimana? Oh, udah bukan 1 lagi, 3 nih. Nah, udah 3. Jadi kalau lihat dari itu ya berarti memang anggaran yang diperlukan juga lumayan besar. Anggarannya untuk apa aja ya Mas Ardat? Kita kemarin greenhouse ya? Greenhouse pasti. Terus juga kita. Greenhouse itu sebenarnya sepenting apa sih? Kalau kita nggak pakai greenhouse itu gimana? Kalau kita pakai greenhouse itu gimana? Oke, banyak pertanyaan memang yang menyatakan, Mas kira-kira perlu nggak sih membangun greenhouse ketika sudah skalanya besar gitu ya, atau sudah industri ya? Kalau buat saya pribadi, ini hanya pendapat pribadi, jadi ya bisa teman-teman ikuti atau enggak, karena ini pure pengalaman pribadi saya bahwa pendapat saya greenhouse memang sebenarnya kalau teman-teman sudah mengacunya ke skala industri, lahannya sudah luas ya, paling tidak memang harus menggunakan greenhouse. Jangan gini, kadang salah pemahaman juga bahwa banyak orang berpikir bahwa greenhouse itu gunanya untuk mencegah hama dan juga melindungi dari hujan. Ya memang itu salah satunya, tapi sebetulnya fungsi dari greenhouse sendiri sebenarnya tuh kayak kita membuatkan kamar hotel bintang 5 untuk sayuran yang akan kita tanam. Jadi sebenarnya kita akan membuat suatu naungan yang nyaman untuk tanaman kita bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Ketika tanaman kita bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik, dengan pengkondisian yang memang sudah kita kondisikan dengan baik, nanti hasilnya baik dari segi rasa, ukuran, bobot, itu akan luar biasa hasilnya. Dan juga
kuantitas produksi yang dihasilkan juga akan lebih banyak jika dibandingkan dengan yang tanpa menggunakan greenhouse. Maka saya selalu ngomong, konsepnya harus kita ubah, bahwa ini bukan hanya melindungi, tapi kita membuat naungan yang layak, yang cocok untuk bisa membuat sayuran yang kita tanam hidup dengan nyaman gitu aja. Akan tetap banyak benefitnya nanti yang akan didapatkan ketika kita bisa membuat nyaman sayuran ini gitu loh. Pemikiran jangka panjang ya sebenarnya ya itu ya. Betul sekali. Oke. Nah, itu dari greenhouse nih. Terus kemudian kalau sistem hidroponik itu gimana ya? Sistem hidroponik jelas penting dong, tapi kan ada banyak nih sistem, ada NFT, DFT. Nah, kalau udah skalanya besar gitu, pemilihan sistem itu apakah penting? Oke. Ya, sekali lagi buat saya pribadi, banyak orang yang menanyakan juga, Mas, kalau sudah skalanya industri, cocoknya pakai sistem apa ya? Nah, pasti banyak pertanyaannya. Kalau saya pribadi akan berbicara, akan menjawab bahwa menurut saya semua sistem hidroponik itu kan sudah dengan studi literatur yang sangat baik, sudah dengan percobaan berpuluh-puluh tahun, banyak jurnal yang menerbitkan, banyak paper hasil uji coba semua, dan saya pikir semua harus dikondisikan lagi dengan banyak variabel-variabel di lapangannya. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya kenapa saya memilih NFT dan menggunakan guli hidroponik guli trapesium ini Dari dari gulitrapesium.com, sebenarnya saya pribadi menggunakan NFT itu dasarnya adalah kemudahan saya ketika menjalankan SOP kebersihan. Kebayang teman-teman, tapi kalau ada pertanyaan, tapi bisa nggak sih Mas kalau saya pakai sistem WEC untuk luas lahan 200 meter persegi? Ya silahkan saja, tidak ada masalah, sah-sah saja selama Anda nyaman. Nah, intinya itu aja. Nah, kebetulan saya nyamannya di sistem NFT. Kebetulan kami di kebun punya sekitaran 14.000 lubang tanam. Dulu kebayang kalau saya nggak pakai sistem NFT, saya pakai sistem WIG misalnya, pakai sistem sumbu. Itu kebayang banget pas selesai panen menjalankan SOP kebersihan. Bersihin sumbunya ya. Waduh, bersihin net potnya, bersihin sumbunya tuh luar biasa, capek. Bersihin sumbunya. Nah, sedangkan SOP yang kami terapkan di kebun selain net pot, ya kami juga menguras, membersihkan semua guli produksi yang ada di setelah kami panen. Nah, kebayang kalau saya pakai sistem sumbu gitu ya, itu akan menyulitkan kami sebenarnya. Tapi sebenarnya bisa ya, nggak bisa, masalah. Nggak ada masalah, sah-sah saja asalkan teman-teman nyaman. Itu aja prinsipnya nyaman. Nah, kita tuh petani bebas ya. Iya. Jadi nggak ada yang salah dengan Nggak ada yang salah, nggak ada yang sistem benar. yang teman-teman pakai, atau ketika kita ngelihat farm lain dia pakai ini, pakai itu, ya mereka nyamannya dengan itu, nggak bisa disalahin. Silahkan saja, selama sayurnya tumbuh dengan baik, sehat Bener. selalu, ya lanjutkan. Saya Iya. sih seperti itu. Betul. Tapi memang kenapa ada pertanyaan, kenapa Mas menggunakan NFT dan kenapa menggunakan guli trapesium ya? Karena menurut saya sistem NFT dengan guli trapesium ini mempermudah kami ketika menjalankan SOP kebersihan. Karena kita tinggal buka tutup, kita bersihkan dasarnya, kita bersihkan tutupnya, selesai. Kenapa kita nggak menggunakan pipa juga? Saya mengalami kesulitan ketika menggunakan pipa untuk membersihkan sistem ketika selesai panen. Itu butuh waktu yang lama, jadi nggak efisien. Sebenarnya akhirnya ke efisiensi dan juga kemudahan kita ketika menjalankan SOP itu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai rakit apung, mau pakai sistem DFT, menggunakan pipa, Boleh. mau pakai apapun silahkan. Kita kembalikan ke teman-teman lagi bahwa nyamannya di mana sih? Kalau kami sendiri ya memang nyamannya di sini karena kami bisa merasa puas ya ketika menjalankan SOP-nya. Soalnya kan banyak teman-teman yang mungkin juga terbentur budget ya. Betul. Jadi pemilihan sistem itu benar-benar yang harus sesuai masuk budget gitu. Betul. Ya sebenarnya bebas, tapi ya dengan adanya resiko-resiko, dan ya kalau kita sih menganggapnya itu kemudahannya dan Betul. kebiasaan teman-teman aja sih. Kemudahan saja. Kami ya melihatnya dari segi SOP yang membersihkan gampang dan juga umur barang ini akan jangka panjang karena kan memang didesain khusus untuk hidroponik, jadi tahan panas dan tahan yang lain-lainnya dibandingkan menggunakan bahan baku yang lain. Karena kalau mikirnya sudah berbisnis, maka juga berpikirnya jangka panjang. Nah, seperti itu. Bener-bener. Itu udah dua ya Mas Ardat, Betul. greenhouse, sistem. Kemudian kalau kita bikin pabrik nih, bikin industri, nggak mungkin dong nggak ada rumah-rumahan produksi. Jadi kayak untuk
tempat packaging, tempat pencucian dan pembersihan netpot itu kan nggak mungkin di dalam greenhouse kan. Betul. Nah, jadi kita juga perlu ya membangun rumah produksi ya namanya ya. Betul. Untuk kita pembenihan, kemudian untuk kita packaging, Betul untuk sekali. kita nyuci netpot. Jadi di dalam satu lahan itu ada greenhouse, sistem, rumah produksi, jangan lupa jalur-jalurnya tuh, jalan-jalannya itu jalan apa ya untuk untuk hilir mudiknya kita dan hilir mudiknya si sayuran, kita angkat-angkat sayuran biar gampang ya harus dipikirkan lagi. Kemudian pengaman, pagar. Betul, nggak mungkin lahan kosong gitu langsung berdiri hanya greenhouse saja kan, itu banyak barang-barang yang berharga ya. Bahan baku, pompa dan lainnya bahan baku tuh ada sistem semua harus ditutup dengan rapat kan sebenarnya. Bahan baku tuh ada rock wall, tempat penyimpanan bahan baku ya tuh. Gudang juga rock perlu. Wall, tempat basah, area basah untuk menyuci netpot dan lain juga harus dipikirkan. Makanya tadi kita ngomong bagaimana ketika sudah melangkahnya ke industri, maka budgetnya juga lumayan. Jadi harus dipikirkan baik-baik karena akan jauh lebih aman ketika kita mengkondisikan semuanya dari awal sampai akhir supaya berjalan dengan baik. Jadi memang harus kita konsep dengan baik alurnya dari A sampai Z. Karena sudah ngomongnya bisnis, kita akan berputar terus produksinya, kita akan menghasilkan sayuran tiap hari, apalagi ketika kita sudah kerja sama vendor, sama yang lain-lainnya. Kebayang teman-teman gimana putus di tengah jalan hari itu nggak ada sayur, itu akan bikin stres. Maka ketika running di industri A sampai Z harus tertata dengan baik supaya hasilnya juga baik. Salah satunya air ya. Betul sekali. Sumber air ya. Kita soalnya punya pengalaman kita nggak menyiapkan air yang baik ya. Kita hanya pakai air komplek dan ternyata air komplek kandungannya kurang baik. Nah kemudian dia nggak cocok untuk sayuran-sayuran kita, ya udah jadinya sayuran kita banyak kena hama. Waktu itu kita sempet sih berpengalaman itu. Hama dan nah maka salah satu yang kalau kita berbagi pengalaman, salah satu yang perlu dipikirkan di awal itu adalah air yang baik. Kalau misalnya teman-teman memang harus cek dulu sih, cek air itu dulu bagus atau enggak. Kalau misalnya nggak bagus ya lebih baik di awal disiapkan filter begitu. Betul sekali. Jadi memang tadi seperti yang saya katakan, kondisikan dari A sampai Z semuanya harus baik supaya perjalanan produksinya nanti tidak ada hambatan di tengah jalan. Kalau sudah ada hambatan tuh penambahan tuh pusing. Iya, kita masih lebih beruntung karena kita farmnya di dataran tinggi ya. Betul. Kalau teman-teman yang mungkin ada farm di dataran rendah itu perlu pengkondisian suhu ya. Ya, kalau misalnya menanamnya letus-letusan. Nah, jadi nanti ya itu lebih banyak pengkondisian sih. Cocoknya sayuran apa di tempat teman-teman kayak gitu. Betul. Jadi memang airnya banyak perbedaannya teman-teman dari ranahnya industri dari hidroponik skala rumahan lalu nanti naik ke menengah sampai ke industri. Memang banyak variabel-variabel yang berbeda yang harus teman-teman siapkan. Nah, disesuaikan lagi tadi bagaimana kembali ke teman-teman seperti itu. Tuh, terus apalagi ya yang kalau di industri ya selain greenhouse, sistem rumah produksi, air, pagar tuh sekaligus pagar, pompanya, genset juga kalau misalnya mati lampu kalau banyak mati memang listrik, yang perlu dipikirkan di industri kan. Apalagi kita pakai NFT ya. Kalau kita pakai NFT, wah genset itu penting banget tuh. Kalau misalnya mati listrik aja, aduh udah. Apalagi mati listriknya siang-siang. Betul. Nah, kayak gitu. Itu sih teman-teman yang perlu disiapkan, yang perlu dipikirkan. Kalau yang masih rumahan ya, dibilang tanggung jawab, tapi kalau misalkan kita udah punya yang pekarangan yang agak luas atau lahan yang lebih luas lagi dengan tanggung jawab yang lebih besar lagi kayak gitu. Itu ya. Betul. Ada lagi nggak di pertanyaan nomor 1 jawabannya? Seperti itu yang perlu disiapkan sih teman-teman. Mental. Ini kebetulan juga ada pertanyaan yang menyangkut dari pertanyaan yang pertama tadi teman-teman. Ini dari IG ada Mas Darmansyah 26.
Dia bertanya, Pak Ardat, gimana cara memulai bisnis hidroponik dan cara merawatnya dengan skala rumahan? Tadi kan cara memulainya sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara merawatnya. Nah, kalau cara merawatnya sebenarnya sama aja. Kalau saya sih menekankan mau dari skala rumahan, menengah ataupun nanti industri pun, saya tekankan paling penting adalah kebersihan, SOP kebersihannya, bagaimana itu harus dijaga. Setelah panen, kita harus membersihkan semua peralatan kita, baik itu net pot, sistem sumbunya, kalau masih pakai sistem sumbu, bakinya, atau menggunakan botol air mineral, nah itu juga harus dibersihkan semuanya. Lalu SOP berikutnya kebersihan ketika kita semai, pindah tanam, panen, diusahakan tangan harus selalu steril. Bisa pakai mencuci tangan menggunakan cairan disinfektan atau hand sanitizer atau menggunakan sabun sampai bersih, silahkan. Atau lebih enak lagi pakai sarung tangan. Nah, itu juga lebih bagus. Jadi SOP-SOP ini memang sebenarnya harus diterapkan walaupun masih skala rumahan. Supaya nanti ketika mulai naik kelas, itu udah nggak kaget. Jadi kita sudah terbiasa. Kalau saya sih sebenarnya perawatannya seperti itu supaya bisa menghasilkan panen yang berkelanjutan. Karena buat saya pribadi, panen pertama itu bukan sebagai patokan, itu belum. Nanti panen ke-5, panen ke-6 kita lihat. Ketika SOP-nya jelek, itu akan terlihat banget kualitas hasil panennya. Nah, seperti teman-teman. Jadi, buat saya pribadi, perawatan paling penting menjaga SOP itu. Nah, tadi salah satu pertanyaan Pak Darmansyah 26 ya. betul. Terima kasih untuk pertanyaannya, masukannya untuk kami. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Banyak juga yang bertanya ke kita, Pak Ardat, apakah bisa bisnis hidroponik dengan barang-barang sederhana? Nah, ini dia nih, menarik nih, bisnis hidroponik dengan barang-barang sederhana. Nah, ini biasanya dimulai dari teman-teman yang yang skalanya masih rumahan ya. Karena dulu pun kita mengalaminya. Betul sekali. Soalnya kita mengalami dari yang rumahan dulu. Jadi kalau kita pakai baki, kalau kita memang dulu beli baki hidroponik sih ya, khusus itu hidroponik. Tapi setelah kita beli satu baki nih, terus kita iseng aja, Mas Adat pernah kok pakai ember. Betul. Ember pecah loh teman-teman, yang atasnya pecah, bukan bawahnya yang pecah ya, atasnya yang pecah udah grumpil-grumpil itu. Dia pakai buat sistem itu loh. Sistem pasang surut. Pasang surut. Pakai barang bekas malah ya. Iya, itu pakai barang bekas. Nah, kalau misalkan teman-teman punya gelas-gelas air mineral, botol-botol air mineral, itu bisa dimanfaatkan. Bisa banget. Nah, selain itu bisa pakai styrofoam buah. Styrofoam buah juga. Styrofoam buah untuk ya bisa pakai, bisa sistem wick, bisa sistem rakit apung. Sistem rakit apung bisa dimanfaatkan. Bisa. Hidroponik itu salah satu hobi yang kalau kita mau ajak dia mahal, bisa mahal. Kalau kita maunya dia murah, juga bisa hobi yang salah satu hobi yang murah itu juga bisa seperti itu. Karena tapi tetap konsepnya ini adalah untuk skala industri rumahan ya, dan juga untuk skala hidroponik rumahan, dan juga ya setengah sedikit menengah bisa kita memanfaatkan barang-barang memang yang sederhana bisa. Tapi bukan yang kotor ya, tetap kebersihan SOP ya, harus dijaga. Soalnya hidroponik ini sayuran ini benar-benar sayuran yang bersih. Betul sekali. Dan namanya sayuran kan untuk konsumsi manusia, untuk konsumsi kita. Jadi harus yang emang sehat sih, kayak gitu. Jadi walaupun itu dari barang bekas kah atau walaupun itu dari barang-barang sederhana, diusahakan memang barang itu berkualitas juga yang akan kita pakai, karena kita akan menghasilkan sayuran yang akan dimakan oleh banyak orang gitu kan. Jadi ya harus dijaga benar-benar gitu, jangan sampai enggak. Kalau contoh-contohnya kira-kira ada nggak? Ada lah, kami sendiri pun contoh. Kami membangun hidroponik awal itu skala rumahan di lahan 1,5 kali 1,5. Hanya pakai sistem wick waktu itu. Atau teman-teman bisa ngelihat video-video YouTube kita yang awal-awal dulu itu 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Atau kita juga akan rencananya kita mau bikin ulasan tentang ini ya, pegiat hidroponik yang menggunakan
barang-barang di rumahnya. Betul. Jadi dia benar-benar pakai styrofoam, terus botol dan gelas-gelas air mineral itu dia pakai itu, dan omsetnya lumayan ya. Gitu. Makanya kita mau cari waktu kapan-kapan bisa ke mini farmnya dia itu. Betul. Nanti teman-teman tunggu deh yang itu contoh, salah satu contoh yang bikin kita wah itu happy banget lah kita. Betul. Kita senang banget ngelihatnya kayak gitu. Nanti ditunggu aja videonya, ini keren banget. Pokoknya spoilernya dia pakai barang yang sederhana banget. Bisa dibilang ketika saya tanya sama beliaunya modalnya berapa, bisa dibilang dikatakan ya tenong, Zero. nol. Karena dia styrofoam aja dia boleh dapat dari temennya yang jual buah. Betul. Kayak gitu. Terus pot-potnya dia dari gelas-gelas air mineral. Terus kalau benih waktu itu dia dari pelatihan, beberapa pelatihan atau dari kita ya lupa betul. Itu kalau benih teh. Tapi omsetnya luar biasa. Iya maksudnya lumayan lah, bagus lah untuk skala rumahan. Untuk skala rumahan dengan peralatan yang seadanya. Nanti ditunggu aja waktunya, kita pasti akan ke sana, kita akan bikin ulasan supaya bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semua. Iya benar. Itu pertanyaan kedua ya, bisa atau enggak dari barang-barang sangat adanya. Bisa, sangat bisa. Nanti kita akan kasih lihat contoh-contohnya banyak. Banyak pertanyaan. Mas Ardat, kira-kira anggaran awal untuk memulai bisnis hidroponik ini berapa sih? Nah, ini. Aha. Ini kalau masalah anggaran, pasti banyak banget. Tadi kita udah mulai sedikit-sedikit ya membahas masalah anggaran ya. Kalau misalnya skalanya rumahan dan hanya hobi yang mau kita jadiin hobinya yang nggak mahal-mahal amat, sebenarnya bisa banget. Dan ya itu cuman modal beli benih pakcoy dah 12.000 satu bungkus, dan itu bisa dipakai lama banget. Terus nutrisi ya, yang paling penting nutrisi. Itu satu bungkusnya 20-25 ribu, itu yang pekatan setengah liter. Itu bisa dipakai lama juga. Jadi itu untuk memulai hobi-hobi seperti itu sih. Kalau mau mulai bisnis ya nanti tinggal dikalikan butuh benihnya apa aja dan berapa. Tapi kalau benih mah nggak terlalu mahal, nutrisi juga nggak terlalu mahal, jadi kisaran ratusan ribu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan yang susah-susah gampang. Pertanyaannya itu, kira-kira kalau bisnis hidroponik mau skalanya rumahan atau industri, kira-kira BEP-nya bagaimana ya? Atau BEP-nya berapa lama ya? Nah, ini yang memang pertanyaan yang susah-susah gampang. Lebih banyak susahnya ya. Kenapa lebih banyak susahnya? Karena proses masing-masing bisnis, proses masing-masing farm, proses masing-masing orang itu berbeda-beda. Kalau waktu itu ya pengalaman kita di rumah, yang kita modalnya 3-4 juta itu, terus kita punya dapat pemasukan setiap bulan dari hidroponik itu 5-600 ribu. Jadi dalam kurun waktu 4-5 bulan, nggak nyampe setahun deh. Nggak nyampe setahun. Sudah bisa balik modal. Ya, udah bisa balik modal. Kayak gitu. Jadi dikata kurang dari 1 tahun ya cepet juga. Dan itu sistem hidroponiknya bisa yang lama banget ya tahannya, jadi bisa dipakai sampai bertahun-tahun gitu kan. Betul. Kayak gitu. Terus tapi kalau misalnya meluaskan lahan lagi nih, ngemodal lagi, ya naik lagi BEP-nya, jadi agak lebih lama lagi. Dan kalau misalnya kita cuman sedikit lubang tanam, mungkin gampang ya penjualannya ya ke teman-teman sekitar atau ke tetangga sekitar. Kalau misalkan pekarangannya lebih luas lagi, kita harus cari pasar yang emang lebih luas lagi, kayak gitu. Terus kalau yang udah industri, yang udah sekian puluh ribu lubang tanam, nah itu udah yang harus nyari pasarnya lebih luas lagi. Bahkan itu mungkin kesempatan untuk masuk ke supermarket ya, itu yang masuk ke supermarket kayak gitu. Nah kalau kayak gitu BEP-nya ya sebenarnya bisa dihitung matematika. Bisa. Cuman ketika waktu kita mengalami sendiri,
kita udah hitung matematika BEP kita 2 tahunan, ternyata harus mundur karena dalam satu periode itu lebih dari 3 bulan kita kosong. Greenhouse kita kosong, nggak ada sayurannya teman-teman. Itu karena diserang hama ya. Udah diserang hama, kenapa ada hama? Oh ternyata airnya jelek yang tadi saya ceritain di awal. Kita punya air komplek itu ternyata kandungannya tuh nggak bagus untuk sayuran kayak gitu. Ya udah jadinya mundur lagi kita BEP-nya. Nah itu kan berproses ya. Jadi harus ya itulah mentalnya tadi. Jadi mau ditanya berapa BEP, berapa lama BEP-nya, ya kita bisanya jawab itu sih pengalaman kami yang sudah-sudah. Kalau BEP untuk perumahan nggak terlalu lama, kalau untuk industri ya lama kayak gitu. Lamanya juga karena berproses ya. Iya, betul. Gitu. Jadi poin pentingnya mau skala rumahan atau skala industri ya pasar ini. Jadi ketika pasarnya lancar ya sebenarnya perhitungan matematis tadi juga bisa berlaku. Tapi ternyata pasar juga ini loh Mas Ardat, memang salah satu apa ya kendala ya. Ada lagi loh hama, kita susah ya. Nah, apa ya? Ya memang hitungan matematisnya bisa kita buat kayak bikin di anggaran belanja kita di awal, terus rancangannya bagaimana kita bisa bikin kok. Nanti BEP berapa tahun, tapi kan di perjalanan kemungkinan keserang hama. Ya di lapangannya nggak seperti itu gitu. Ternyata banyak faktor yang bisa mempengaruhi BEP itu bisa cepat atau bisa lama gitu. Banyak banget. Ya hama, ya penyakit, ya konsumennya seperti apa, terus kondisi-kondisi yang lain dan yang memang kayak COVID ini terus jadi daya beli jadi menurun misalnya. Betul. Kan gitu. Jadi bisa banyak faktor yang bisa mempengaruhi BEP. Jadi kita agak sulit kalau misalnya ditanya kira-kira BEP-nya berapa lama dengan lahan yang Mas Ardat punya misalnya. Ya saya juga ngomongnya susah karena yang sudah kita anggarkan pun selama prosesnya kita menjalani bisnis ya banyak lika-likunya jadi nggak lurus gini. Ya jadi memang sulit Mas teman-teman. Tapi kalau masih skala rumahan yang sudah kita alami dengan jumlah lubang tanam yang nggak terlalu banyak ya segitu tadi yang dijelaskan sama Tia bahwa kita bisa BEP kurang dari setahun waktu itu. Tapi waktu itu juga sempat kita nggak jualan kan. Waktu masih di rumah kita nggak jualan karena sayurannya kita pakai donasi. Sayurannya kita pakai donasi. Itu sebulan sampai sebulan itu kita nggak dapet pemasukan tuh karena sayurannya kita kasih ke orang. Ya seperti itu teman-teman. Jadi ya nanti akan bisa berproses kok teman-teman akan bisa mengalaminya sendiri ketika sudah mulai berbisnis hidroponiknya gitu. Tapi masalah BEP kalau menurut kita nggak terlalu inilah, yang penting kita belajar. Poin pentingnya memang saya di sini berdua sih proses belajar dari proses bahwa benar-benar luar biasa. Kita masih umur segini, kita sudah menjalani bisnis dan enak banget lah. Jadi daripada kita nanti mumpung masih punya muda, tenaga, punya pemikiran yang maju untuk bisa menjalankan bisnis ini. Jadi saya anggap sekarang BEP buat kami berdua ya sudahlah. Punya tenaga untuk nyiapin kalau terserang hama tiba-tiba. Jadi kita benar-benar belajar di akhirnya ya sekarang di sini ya. Kita jadi ladang belajar kita untuk ke depannya. Kalau BEP ya kadang kita pikirkan, kadang juga ya sudah ya udahlah gitu. Yang penting proses ini yang luar biasa nih, benar-benar ilmu yang nggak bisa kita dapetin di mana aja sebenarnya. Tapi ya semua bisnis sih kayak begitu. Betul. Tapi kalau untuk matematikanya pasti bisa dihitung sih bisa. Bisa. Pertanyaan selanjutnya, wah ini bukan banyak lagi. Apa? Setiap hari pasti ada pertanyaan ini. Pertanyaan ini pasti ada. Mau di IG, di Facebook, di YouTube, pasti pertanyaan ini selalu muncul. Pak, bagaimana sih teknik pemasarannya? Wah, luar biasa nih. Terus kalau misalnya di IG juga ada pertanyaan juga dari Mas Meta Osmani. Dia bertanya, mau tanya nih, sasaran market untuk setiap komoditas sayur apakah berbeda? Lalu untuk menentukan segmen pasar seperti apa sih kriteria orang yang mau membeli produk hidroponik?
Terus untuk pelaku usaha baru sasaran misalnya saran misal sudah ada produk, alur pemasaran yang betul kemana, dan bagi pelaku usaha yang sudah berjalan ketika mengalami kebutuhan mengenai market harus melakukan apa agar market bisa berkembang dan besar. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari masuk dengan yang akan kita bahas dari Hasbi Suwarna Gusmana dari IG juga. Dia bertanya, sayuran hidroponik yang Mas atau Mbak punya dijual harga pasar tradisional masih untung nggak ya? Terus contoh bandinginnya sama pakcoy yang di tradisional ya. Contoh nih Mbak, harga pakcoy di pasar tradisional sekitar 5.000 per kilo. Kayaknya tadi 2 pertanyaan tadi ya untuk masalah pasar bagaimana. Jadi ini masih bisa masuk nih. Nah, kira-kira bagaimana? Iya sih, banyak yang nanya, kita mah nanam bisa gitu kan, tapi nanti masarinnya gimana gitu. Wah iya juga sebenarnya ya teman-teman ya, kalau untuk masalah marketing, pemasaran kayak gitu, saya dan Mas Ardat emang juga bener-bener masih belajar. Kita banyak mencari peluang, kesempatan ya yang kecil-kecil itu di mana. Tapi waktu itu kita sempat masuk ke ini ya, mau rencana masuk ke supermarket gitu kan ya. Betul. Tapi ternyata supermarket tuh punya aturan pembayarannya bagaimana, terus udah gitu kalau sayuran nggak laku itu bagaimana. Kok kita ngelihat mending kita jual ke konsumen langsung gitu kan. End user. Nah, disebutnya end user, kita langsung ke pembelinya langsung. Nah, terus lagian luas lahan kita juga cuman segitu, kayak nggak cukup kalau masukin ke kemana namanya, ke supermarket gitu. Terus ya udah akhirnya kalau kebun kita benar-benar langsung ke pembeli. Satu, langsung ke pembeli. Yang kedua itu kita bekerja sama dengan teman-teman sekitar kita dengan menerapkan sistem reseller. Nah itu ada harga khusus untuk reseller kayak gitu. Jadi mereka yang bekerja sebagai tim marketing kita ya, istilah kata seperti itu. Nah di sini win-win solution sih sebenarnya. Ketika kita punya barang, kemudian teman-teman kita nggak punya barang tapi dia pinter masarinnya. Nah jadi kita bisa bekerja sama di situ. Nah saya sih lebih tertariknya bekerja sama dengan teman-teman yang seperti itu. Jadi saling support gitu, bisa saling bantu di situ. Gitu sih kalau di kebun kita masih sistem pembelian langsung, kemudian reseller, dan satu lagi ada kafe ya yang kita pasok ya. Betul. Ada satu kafe salad yang kita pasok. Nah itu kalau salad itu yang lettuce. Nah ini jawaban ini juga kaitannya sama bisa menjawab pertanyaannya Mas atau Mbak Meta Osmani untuk market sasaran market untuk setiap komoditas sayur apakah beda sama menentukan segmen pasar. Menentukan segmen pasar. Ini dia. Kalau kita nanamnya lettuce, ya kita harus masarin ke orang-orang yang pecinta salad. Betul. Kan karena lettuce kan nggak digoreng ya itu ya, nggak dimasak gitu ya. Tapi kalau kita nanamnya sayuran lokal, ya kita sasaran pasarnya itu orang-orang yang emang pecinta masakan tuh, yang suka masak-masak. Kayak kalau kangkung diapain? Oh dipelecing, ditumis. Nah itu kayak gitu. Jadi pasti ada marketnya masing-masing. Setiap sayuran pasti ada pasarnya sendiri-sendiri kayak gitu. Kalau kita nanam lettuce ya kita masukin ke toko salad sama orang-orang yang memang diet sehat. Nah kayak gitu, diet sehat. Orang-orang gym ya biasanya kayak gitu. Jadi kita lebih berkreasi. Otak kita tuh lebih berkreasinya ke situ sih sebenarnya. Mencari orang-orang seperti itu. Terus kalau misalnya yang lokal ya ibu-ibu yang suka masak kita tawarin. Tapi gini, kalau saya ya nanam hidroponik itu menjual sayuran hidroponik nggak sekedar jualan sayur loh Mas Ardat. Nah kita di sini
lebih banyak promo edukatif. Jadi kita mempromosikan barang, tapi kita juga ada sedikit pengetahuan tentang kesehatan ke pembeli. Apa sih keuntungan dan kelebihan hidroponik itu? Nah, itu sebagai nilai jualnya kita gitu. Oh, hidroponik itu bebas pestisida. Nah, kalau kita nanamnya bebas pestisida, itu bisa jadi nilai jual. Terus hidroponik itu segar, artinya kalau kita biasanya open pre-order ya, kita pre-order, jadi orang butuhnya atau inginnya sayur apa kita langsung panenin kayak gitu, terus langsung fresh. Jadi beda kalau kita beli di supermarket. Kalau di supermarket itu udah stok yang berapa hari gitu, di air-airin. Nah, terkadang seperti itu ya, terkadang seperti itu. Tapi di sini daya kreasi kita, gimana caranya kita bisa meningkatkan nilai jual, kemudian sampai tembus ke pasar itu ya. Betul, betul. Itu sih yang kita lakukan. Ada tambahan? Jadi pertanyaan dari Mas Meta Osmani ini, sasaran marketnya setiap komoditas sayur pasti sebenarnya berbeda ya, bisa dikatakan berbeda sebetulnya. Jadi mau nanam apa, pastikan dulu nih target kita, misalnya teman-teman pencinta salad ya, maka mau nggak mau kita harus lettuce misalnya seperti itu. Terus kalau misalnya buat kami, kita segmen pasarnya memang adalah ibu-ibu rumah tangga yang memang umum harus memasak sayuran di rumah ya, maka kita nanamnya Chinese vegetable. Kita pisahkan. Jadi kalau bisa dari awal fokus teman-teman mau kemana dulu nih, biar lebih enak sebenarnya. Tapi nanti ke depannya apakah bisa kita banyak jenis ya silakan saja. Tapi kalau misalnya dimulai di awal lebih baik teman-teman fokuskan dulu mau kemana nih target pasarnya, seperti itu. Dari Hasbisuwarna Gusmana, sayuran hidroponik dijual harga pasar tradisional masih untung nggak ya? Contoh harga pakcoy di pasar tradisional sekitar 5.000 per kilo. Gimana ya? Ini juga kalau pendapat kami pribadi teman-teman, sebenarnya nih ya, kalau dari segi konvensional yang di tanah ataupun di hidroponik, memang sebenarnya dari segi modal usahanya saja sudah berbeda. Itu aja sebenarnya yang kami jelaskan ya. Cuman sekali lagi kalau ditanya untung atau enggaknya ya silahkan diperhitungkan lagi teman-teman. Modal usahanya berapa, terus kebutuhannya seperti modal tuh seperti kayak media tanamnya, benihnya, nutrisinya, listrik, tenaga. Diperhitungkan dulu berapa jumlahnya kira-kira. Nah kira-kira wangun nggak sih, cocok nggak sih kita jual dengan harga yang sama dengan di pasar tradisional. Gitu aja sih pertanyaan saya sih. Kalau masalah murah atau mahalnya sih saya kembalikan lagi ke teman-teman. Maka saya bilang disesuaikan saja dengan modal usahanya. Tapi hidroponik bukannya memang dari komunitasnya, dari beberapa komunitas memang ada harga pasar hidroponiknya ya? Betul sekali. Karena itu juga base-nya dari ya dia akan menghitung dari modal usaha dia, modal media tanam, benih, nutrisi, pembuatan sistem, listrik, tenaga. Nah, tinggal dihitung aja nanti per potnya kena berapa. Nah, biasanya sayuran hidroponik itu yang dijualnya di supermarket. Kita kalau misalkan mau riset market dari sana aja. Betul, lebih baik risetnya jangan ke pasar tradisional, tapi ke pasar-pasar. Perbandingannya apple to apple lah. Jadi nggak seimbang sebenarnya kalau menurut kami. Gitu. Jangan dibandingkan lah. Betul. Yang konvensional dengan yang hidroponik kayak gitu. Tapi kita nggak menjatuhkan konvensional Enggak juga. Makanya kan saya bilang tadi, kami bilang bahwa disesuaikan lagi dengan modal usahanya. Silahkan dihitung lagi pokoknya media tanamnya, benihnya, nutrisinya, tenaganya, listriknya, dan pembangunan sistem itu berapa. Nah, kira-kira teman-teman cocoknya per kilonya berapa gitu. Tapi memang sebenarnya dari komunitas sendiri pun sudah ada. Paling rendah tuh berapa, paling tinggi tuh berapa. Jadi kalau bisa sih sebenarnya memang lebih enak ya kita mengikuti itu. Jadi jangan sampai jual murah banget sehingga nanti pasar hidroponik langsung jatuh harganya. Juga kita merusak
merusak harga pasar nggak enak hidroponik juga sama teman-teman yang lain gitu kan sebenarnya. Terus juga jangan terlalu tinggi, nanti orang ngejudge-nya kok hidroponik mahal banget kayak gitu. Ya pokoknya di sini kita berusaha hidroponik itu, sayuran hidroponik itu sehat, bisa untuk semua kalangan ya. Betul. Bisa untuk semua kalangan. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Cara packaging. Nah, kalau packagingnya bagus, biasanya sih otomatis pemasarannya jadi lebih bagus ya. Kayak kemarin kita nge-packing bayam aja bisa yang langsung orang beli ya. Betul. Karena packagingnya itu bagus. Nah, packaging bagus atau enggaknya itu juga dari kreasi teman-teman sebenarnya. Bukan enggak bagus ya, maksudnya kreasi teman-teman lah. Itu ada orang yang saya nggak mau pakai plastik, go green sekali. Nah itu bagus. Jadi dia bisa menemukan cara-cara misalnya ngiket pakai tali, pakai apa ya? Kayak bekas bambu itu kan. Pakai tali bambu, tali-tali itulah pokoknya. Terus pakai daun pisang, pokoknya kreatif lah ya, nggak masalah. Bisa. Berkreasi lah gitu. Pakai box apa gitu bisa. Gitu. Nah itu packaging seperti itu bisa kok teman-teman cari di googling aja untuk referensi ada banyak. Nah terus kalau kita masih pakai plastik sih untuk lebih untuk kemudahan dan biar sayurannya bisa selamat sampai ke tangan konsumen. Tapi kalau konsumen kita di dekat-dekat kebun mah dia biasanya bawa keranjang sendiri loh. Betul. Ingat kan ada anak perempuan yang dia nggak mau pakai plastik, dia bawa keranjang sendiri, itu kita malah lebih seneng sih kayak gitu. Betul. Seneng hemat plastik. Enggak, anak itu go green. Nah jadi kalau masalah packaging yang bagus bisa dibuketin juga. Betul. Kayak buket bunga gitu kan ada di contoh-contoh IG-nya Mas Ardat itu kayak gitu. Atau kalau untuk menjaga biar steril bisa pakai sealer ya. Bisa. Di sealer tapi jangan lupa dilubang-lubangin kecil-kecil sedikit biar dia nggak mengembun sehingga menyebabkan busuk ya. Bisa di sealer. Masing-masing penjual itu punya cara yang lucu-lucu sih. Itu bisa teman-teman berkreasi lah teman-teman di situ. Betul, gitu. Pertanyaan selanjutnya nih. Nah, ini juga pertanyaan yang susah-susah gampang ini. Lebih banyak susahnya. Lebih banyak susahnya. Kenapa sayuran hidroponik lebih mahal? Mas, kenapa kok sayuran hidroponik lebih mahal? Wah, ini pertanyaan yang susah. Mau dijawab atau Mas yang jawab? Mas Ardat aja yang jawab. Gimana ya? Kalau saya sih lebih begini teman-teman. Selain melihat tadi yang di awal bahwa harus diperhitungkan modal usahanya, ya selain itu juga kalau saya pribadi sebenarnya sih ya itu kita kembalikan lagi ke tim marketing kita. Bagaimana tim kita bisa bekerja sama dengan konsumen kita. Itu bisa deal harganya berapa. Jadi menurut saya sih sebenarnya mau itu hidroponik, mau itu sayuran konvensional pun kalau tim adminnya, tim marketingnya bisa melakukan kesepakatan di harga segini ya bisa aja, nggak menutup kemungkinan yang sayuran konvensional pun juga bisa harganya sama dengan sayuran hidroponik. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih itu dikembalikan di timnya lagi, di tim marketingnya seperti apa ketika deal-dealan di awal. Jadi bukan karena ini semata-mata sayuran hidroponik terus langsung mahal ya, nggak juga. Ada juga kok yang sayuran konvensional bisa dijual dengan harga yang lumayan karena memang dari awal dia sudah tekan kontraknya, bisa meyakinkan konsumennya dijual dengan harga segini ya, itu sah-sah saja, nggak ada masalah. Jadi ya nggak semata-mata karena hidroponik ya teman-teman ya. Kalau saya sih berpikirnya seperti itu. Tapi kalau hidroponik memang ada range harga ya sebetulnya ya. Ya sebenarnya memang hidroponik sendiri ya di komunitas memang sebenarnya ada range harganya. Jadi kita sebenarnya mengikuti aja. Dan memang kalau kami berdua ya base-nya, dasarnya ya kita selalu marketing risetnya ke supermarket.
udah Terus gitu kalau aja. misalnya gini, kalau misalkan sayuran konvensional ya kenapa bisa lebih murah? Kok Tia ngelihatnya itu loh ada fenomena apa teh orang yang beli dari petani banyak harganya murah banget, apa sih itu namanya? Render apa namanya? Apa sih namanya? Apa sih? Kalau tengkulak. Tengkulak. Nah, ada fenomena dia dijualnya ke tengkulak kan. Jadi petani itu dapat harganya rendah banget. Betul. Tengkulak Untungnya gede banget walaupun dia jual di harga rendah juga. Tetap aja sih tengkulak itu dapat untung gitu karena kan. ngambilnya ribuan kan. Nah, gitu. ya fenomena seperti itu sih yang pengen kita putus mata rantainya. Tapi kesian juga tengkulak kan nanti nggak punya kerjaan ya. Ya nggak gitu. Ya jadi itu teman-teman, sebenarnya ya memang selain dari modal usaha yang harus kita perhitungkan, ataupun juga dari komunitas sendiri juga kita bisa ada standar harganya juga. Tapi kalau saya pribadi sih memang kembali bahwa baik konvensional ataupun hidroponik, bagaimana nanti tim marketingnya bisa deal-dealan harga dengan konsumennya. Ya kalau memang konsumennya setuju di harga segitu ya, buat saya mau saluran hidroponik, mau saluran konvensional pun ya sah-sah saja. Toh itu sudah kesepakatan kerjasama ketika tekan kontrak kan, jadi ya nggak masalah buat saya. Gitu sih sebenarnya sih. Pertanyaan selanjutnya nih dari siapa? Dari Mas Agung Fani. Nah, beliau nanya, request cara menghitung biaya tanam per lubang, Mas. Bilang kayak gitu. Ini menarik, pasti banyak yang pengen tahu ya cara menghitung biaya tanam per lubang atau modal produksinya ya, per net potnya berapa gitu ya. Nah, itu kalau masih pengalaman ya, kalau masih skala rumahan itu yang perlu dulu nih yang perlu kita keluarkan budget di awal itu jelas untuk sistem dan greenhouse-nya. Tapi itu hanya di awal aja. Jadi enggak yang tiap bulan keluar buat sistem kan enggak. Betul. Jadi itu sistem ya kayak pipanya, terus mungkin ya net potnya, terus ya kalau memang nanti teman-teman butuh bangun greenhouse ya bangun, kalau enggak ya berarti cuma sistem aja sama net pot seperti itu kan ya. Itu yang di awal betul. Terus untuk pengeluaran yang rutin bulanannya atau per periodnya itu ada nutrisi jelas, terus rock wall, terus listrik, benih. Nah udah ya, cuman 4 itu kan. Nah sekarang cara menghitungnya, kita agak sulit kalau menghitung biaya per lubang atau per rock wall. Tapi kalau misalnya memang mau dihitung secara kasar nih, itu pertama rock wall dulu deh. Kalau rock wall itu harga rock wall itu yang paling tinggi dulu Mas harganya. Paling tinggi. Itu 20.000 per berapa kali berapa ya? 20 kali 25. 20 kali 25 cm. Itu rata-rata segitu. Itu yang paling mahal sih. Kalau misalkan teman-teman nanti dapat harga yang lebih rendah lagi ya silakan nanti bisa syukurlah. Sendiri. Nah, itu kita cuman make 2,5 cm kali 2,5 cm. Betul. Jadi setelah dibagi-bagi tuh si rock wall dipotong-potong itu nggak nyampe 100 rupiah loh. Betul. Kira-kira berapa kira-kira? Kira-kira 50 sampai 60 rupiah. Kira-kira rock wall-nya tadi dengan harga 20.000 itu kita potong-potong lagi dengan ukuran 2,5 kali 2,5 per bijinya kita bisa kurang lebih 50 sampai 60 rupiah teman-teman. Atau mau dibuletin 100 rupiah biar gede. Oke, boleh kita buletin aja biar enak yang hitungnya ya. 100 misalnya kita buletin 100 rupiah. Oke, terus udah gitu benihnya. Kalau benih kita kalau beli 1 kilo kangkung itu teh cuman 90.000 loh 1 kilo kalau kita beli di toko pertanian. Toko pertanian. Dan 1 kilo itu beneran yang bisa sampai bisa ngitungnya nggak? Aduh capek. Berapa biji? Nah itu luar biasa itu. Agak-agak susah ya kalau itu jadi beneran per period. Tapi kalau misalkan mau kita hitung per tanam 100 rupiah. 100 rupiah juga bisa kita hitung lah kasarannya lah misalnya. Padahal mah nggak segitu. Padahal nggak segitu, jauh. Bisa jauh. Soalnya banyak banget teman-teman. Apalagi sekilo tuh kangkung Iya. Apalagi kalau menanam pakcoy dia cuma satu biji. Nah, jadi ya nggak apa-apa biar hitungnya gampang ya. Kita berarti rock 100. Benih juga 100 rupiah. Padahal itu sebenarnya bisa lebih rendah lagi.
Terus nutrisi ini juga agak susah nih ngitungnya karena kayak misalnya nutrisi ini aja kan juga per period nih kita makainya. Jadi nggak mungkin satu kali tanam kita ngabisin satu nutrisi ini nggak nyampe, setengahnya pun bisa jadi nggak nyampe. Jadi bisa pengalaman kita nanam kangkung nggak nyampe setengahnya ini. Betul, bisa 2 periodan ya. Jadi 2 kali panen kita juga bisa. Tapi lupa kita berapa lubang tanam. Betul. Waktu itu kita 150 lubang tanam. 150 lubang tanam. Kalau kita tanam kangkung kira-kira 10 kilo tuh satu kali panen, habisin segitu 10 kilo ya. Betul. Nah ini nggak nyampe setengah ini. Kalau misalnya harga ini dipatok 20 ribu ya, teman-teman bisa cek di Tokopedia nih, mereknya Maestro, harganya ya rata-rata 20 ribuan lah di Tokopedia. Silakan dicek nanti di berbagai macam toko ya. Kita ambil yang 20 ribu misalnya. 20 ribu. Nah satu periodnya berarti setengahnya berarti 10 ribu. 10 ribu untuk 150 lubang tanam. Nah, berapa itu? Kurang lebih sekitar 66 rupiah ya. Jadi buletin 100 lagi. 100 lagi, berarti kita buletin lagi 100. Padahal semuanya di bawah 100 ya sebenarnya. Jadi benih 100, Rockwool 100, nutrisi 100. 100 rupiah ya teman-teman, bukan 100 ribu. 100 rupiah. 100 rupiah. Terus habis itu listrik deh. Listrik. Nah Mas Ardat gimana cara ngitung listrik? Taruhlah kita pakai pompa akuarium. Saya pakai daya yang agak gede, misalnya 60 watt. Berarti 60 kita asumsikan, saya waktu itu pakai sistem DFT ya. Kita pakai sistem DFT berarti pemakaian cuma sekitar 12 jam dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Berarti kita hitung 60 kalikan 12. 60 kali 12, 720. 720, berarti 720 watt setiap harinya. Kita kalikan 30. Kangkung mah nggak nyampe 30 lagian. Iya, nggak nyampe 30, tapi nggak apa-apa lah, 1 bulan. Berarti kurang lebih berapa KW itu? 21,6. 21,6 KW kita bulatin jadi 22 KW. Nah, kalau misalnya saya kasih harga tertinggi dari PLN-nya 1.500 per KW, maka kurang lebih jadi jatuhnya cuma 33.000 sebulan untuk listriknya. Untuk 157 lubang tanam. Berarti per lubangnya kurang lebih buat listriknya ya sekitar 210 rupiah. Kita bulatin nggak? 300. Jadi jangan 250 misalnya. 250. Kita bulatin 250. Berarti tadi 250 ditambah benih 100 rupiah. Terus nutrisi 100 rupiah. Terus Rockwool 100 rupiah. Nah, itu aja sudah 550 modalnya. Padahal sebenarnya masih di bawah itu ya teman-teman ya. Cuma karena kita bulatin aja. Kita bulatin. Tinggal mikirin tenaga. Silakan. Mungkin tenaga bisa kita biar bulat lah, biar pas. Misalnya 150 gitu. Misalnya biar pas 150 rupiah per ini. Berarti 700 sebenarnya. 700 satu lubang nih. Terus 1 kilonya kalau bagus banget itu misalnya bisa kurang dari 10, udah kita bulatin 10. Kita bulatin 10, misalnya kita panen per potnya 100 gram. Kita anggapnya seperti aja biar enak ngitungnya. Oh iya, berarti 1 kilonya 10 pot. 10 pot. Kali 10. Nah, berarti sebenarnya modal sekilo 7.000 doang modalnya sebenarnya. 1 kilo loh. 1 kilonya gitu. 1 kilo, tapi ini yang tertinggi ya Mas Ardat ya. Padahal mah bisa kurang ya. Bisa kurang. Ini masih skala waktu kita pengalaman di rumah ya teman-teman. Tapi nanti juga bisa teman-teman aplikasikan sesuai dengan misalnya tadi harga Rockwool teman-teman berapa, harga benih yang teman-teman beli berapa, nanti disesuaikan aja. Tadi perhitungannya seperti itu pokoknya intinya seperti itu. Jadi sebenarnya modal 1 kilonya cuma 7.000 teman-teman gitu. 7.000 ya itu modal termahalnya sih. Lah. Soalnya tadi ngitungnya kan kita up semua Nah, biar gampang ngitungnya. Betul. Padahal mah bisa jadi lebih rendah daripada ini gitu. Jadi gitu teman-teman cara ngitung modal per potnya ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi itu kasar ya teman-teman. Itu pengalaman kita di atas. Kalau misalnya ditanya, terus 1 kilo 7.000 jualnya berapa? Kita dapat untungnya berapa? Nah gitu aja sekarang dikembalikan ke teman-teman lagi kan. Mau ngambil untungnya berapa kan, gitu aja sudah. Dan harga hidroponik itu sekilonya udah yang cukup tinggi sebenarnya. Cukup tinggi. Kalau kenapa bisa tinggi kita udah bahas ya. Di yang sebelumnya ya, pertanyaan gitu. Sebelumnya kan sudah kita bahas, oke? Jadi seperti itu teman-teman, itu dari Mas siapa tadi? Agung Fani. Mas Agung Fani, semoga terjawab ya pertanyaannya ya.
Tapi itu rumusan kita ya Mas Ardat, atau barangkali teman-teman memang ada punya rumusan sendiri. Itu kan juga tergantung harga yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman berbelanja. Sekali lagi ini sesuai pengalaman kita. Nanti bisa mencari referensi yang lebih bagus lagi juga nggak masalah, silahkan. Tapi ini kita bahas dari segi pengalaman kita waktu kita berkebun di atas rumah. Gitu. Oke. Dari Mas Wicak 48. Oke, Mas Wicak 48. Baru 4 bulan jalan. Masalah saya yaitu di pemasaran. Wah, ini dia. Sebenarnya kita pun mengalami itu ya dulu ya. Jadi teman-teman memang ini pertanyaan yang paling banyak ya, Dek. Mas, gimana cara pemasarannya? Ya, kita juga mengalami teman-teman. Mungkin teman-teman ngelihatnya yang sekarang kita seperti ini aja ya, tapi sebenarnya kita mulai dari 2015 tuh memang itu adalah poin penting kita deh ya. Itu titik krusial kita bahwa memang buat kami berdua pasar itu sangat penting dan kita bagaimana jatuh bangun di situ juga ya deh ya. Kalau teman-teman tahu, wah, luar biasa memang. Nah, terus langkah pertamanya nih Mas, biar teman-teman mungkin bisa ya dapat referensi lah. Yang pertama itu tapi tetap ini pengalaman kita ya. Pengalaman. Pure ini pengalaman kita yang akan kita share ya, Dek ya. Jadi ya mudah-mudahan bisa membantu, tapi sekali lagi kita mohon maaf kalau memang ternyata tidak sesuai dengan teman-teman, tapi mudah-mudahan juga bisa sedikit memberikan referensi lah untuk teman-teman semua. Kita akan share pengalaman kita. Kalau dulu kita karena Mas Ardat itu masih hobi, coba-coba nanem, jadi hasilnya itu saya nggak mungkin masak semuanya. Jadi itu kita bagikan ke tetangga. Tetangga adalah saudara terdekat kita, ya kan? Jadi tetangga kanan, kiri, depan, belakang, pokoknya satu komplek. Kita bagi sedikit. Tapi bisa untuk satu wajan lah ya. Sedikit nggak masalah. Kita kayak yang cuman bersyukur Tuhan kasih, kita bisa nanem loh, kayak gitu ya Mas. Jadi kayak ungkapan syukur aja sih. Syukur dulu, kita panen perdana. Betul. Panen perdana selain kita masak untuk sendiri, terus kita bagikan. Jadi kita bagikan dulu. Nah, selanjutnya teman-teman, loh ini dari mana gitu. Oh ini dari kita tanam sendiri loh, ini tanaman hidroponik loh, kita cerita. Nah dari cerita, oh iya kalau kita ngasih tetangga secara terus menerus itu tetangga juga pasti nggak akan enak kalau kita kasih terus, iya nggak? Tetangga itu pasti, ya udah Mas Ardat saya belilah 1 pack gitu, lumayan tuh 1 pack 250 gram atau 300 gram ya. Saya maulah Mas Ardat. Kalau misalnya nanti panen lagi, saya mau ya gitu. Nah, sebisa mungkin juga ketika teman-teman membagikan itu ke tetangga terdekat, ya minim sudah ada brandnya. Sudah ada brandnya. Terus ada nomor kontak yang bisa dihubungi lah. Tapi kalau tetangga mah udah pasti tahu nomor kita. Tahu, siapa tahu kan nanti tetangga pengen ngasih ke temennya lain, gitu. Kayak gitu kan. Nah, bisa kasih tahu kontak teman-teman dan nama brandnya teman-teman. Betul sekali. Itu yang pertama kita bagikan sebagai ungkapan syukur. Jadi berarti modal awal ada sebenarnya ya? Itu bisa masuk modal awal. Itu modal promosi sebenarnya Mas. Modal promosi itu. Jadi ibarat kata kita ngeprint selebaran. Ngeprint selebaran, kita bagi-bagi. Tester istilah kata dia. Bisa dibilang tester. Yang pertama iya tester, tapi kalau gini, kalau misalnya produk lain mungkin kita sebar selebaran tuh. Tapi kan kalau selebaran bisa jadi cuma masuk ke tong sampah nih. Buntut-buntutnya masuk ke nggak, maksudnya cuma kebaca sekali dah. Ya. Tapi kalau kita bagikan tester hasil panenan kita, mereka pasti masak. Betul. Gitu. Atau minim mereka pegang produk kita. Betul banget. Kayak gitu. Jadi itu modal promosi Mas Ardat. Betul sekali. Jadi udah masuk hitungan di awal sih. Iya memang ya itu memang mau nggak mau teman-teman buat kami sih. Gitu. Nah terus selanjutnya ketika kita udah bagikan secara gratis, tapi kan itu ada orang yang mau langsung beli, ada orang yang emang masih coba-coba nih, masih nggak yakin misal gitu. Nah itu kita bisa mulai jual, tapi setengah harga dulu. Betul. Misalnya buy one get one free. Nah itu kita udah mulai masarin produk kita. Promo berarti ya, bikin promo benar. Promo apa ya? Produk mendekati baru. Kemerdekaan. Ada sale apa sih kalau di toko-toko gitu, Independence Day. Misalnya contohnya Independence Day sale gitu. Ya,
banyak versi lah, bebas gitu ya. Terus? Nah itu tapi yang pasti kita harus berani ini dulu setengah harga dulu. Siap. Ya atau enggak dapat bonus Mas. Jadi pembeli beli satu dapat satu gratis. Itu juga masuk biaya promosi gitu ya. trik. Oke, terus? Nah terus selanjutnya kita bisa, kalau kita nggak punya waktu dagang, kita nggak punya waktu bikin promo-promo gitu, kita bisa bekerja sama dengan teman atau saudara yang emang punya Jago waktu ya, dan punya punya waktu. bakat untuk apa di sosmed, bikin apa Oh, sih? berarti jadi kayak admin gitu ya dia? Iya bener, jadi admin. admin. Jadi admin, betul. Nah kalau admin gitu, apalagi kalau ke temen atau ke saudara, hitungannya bagi hasil aja Cukup bisa ya, lah. bisa. Jadi kayak misalnya kalau sekilo dia dapat 20%-nya misal, nanti tinggal hitung per kilonya berapa, dia 20%, nanti teman-teman yang nanam 80%. Itu mah nanti teman-teman bisa atur-atur sendiri. Bagaimana kerjasama di awalnya gitu ya. Tapi yang pasti kerjasama itu sih lebih baik sih. Betul. Kita juga pengalaman kita setelah punya admin tuh luar biasa ya dia. Bagaimana awalnya skalanya begini, ruang lingkupnya sekarang udah jadi Kenapa bisa gitu? Karena kita punya perputaran teman, Betul. admin juga punya teman-temannya sendiri. Itu jadi teman-temannya jadi lebih besar lagi, kisaran pertemanannya lebih besar lagi gitu. Gitu. Terus selanjutnya selain admin, kalau misalnya kita udah punya produk yang banyak nih, kan pasti meningkat tuh. Di tetangga kita aja kalau misalnya satu kali panen itu nggak cukup. Betul. Untuk satu komplek. Itu kita masih kekurangan apa Mas, sayur ya. sayur. Nah terus kita pasti naikin jumlah produksi kan, kuantitas produksi pasti kita naikin. Nah terus kalau udah berlebih, kita mau jual kemana? Nah kita juga bisa kerja sama lagi dengan teman yang mau menjualkan produk kita. Reseller. Reseller. Nah, itu dia. Nah kalau itu win-win solution. Benar, sama-sama menguntungkan ya. Buat kita untung, buat dia juga untung. Gitu dia. Kayak gitu teman-teman. Jadi lumayan banyak sih ininya apa namanya, gimana caranya. Betul. Tapi kira-kira ada kemungkinan nggak sih kalau kita jual misalnya ke teman di kantor kita, sekolah, atau kita punya teman di rumah sakit, atau mungkin kita bisa buka lapak kecil-kecilan di Car Free Day juga bisa sebenarnya kan ya? Iya benar-benar. Kalau bisa di Car Free Day yang cuman setiap hari Minggu, atau enggak kayak di masjid itu Jumatan. Nah, Itu pasti rame. Peluangnya Jumatan. banyak ya, kita tinggal bikin poster, terus kita bikin kayak di brandnya sudah ada di plastiknya, nomor kita dan lain-lain, itu juga bisa potensi sebenarnya teman-teman. Banyak jalan sebenarnya gitu. Banyak jalan sih sebenarnya. Apalagi kalau untuk rumahan, satu komplek juga kurang loh untuk menyuplet sayuran untuk satu komplek. Itu masih kurang. Tapi memang sebenarnya. poin pentingnya teman-teman harus bisa meyakinkan pembeli bahwa ini sayuran sehat, itu aja. Berarti hitungannya kita kayak masih mengedukasi lagi ya. Betul. Ini sayuran hidroponik, ini kelebihannya apa, sama seperti yang kemarin kita bicarakan. Kita nggak yang cuma jualan sayur di sini, tapi kita juga kayak yang menjaga kelestarian lingkungan lah. Ini sayuran sehat untuk tubuh itu bagus lah, bersih yang pasti. Nah, ketika konsumen udah cocok, jadilah dia pelanggan militan. Itu yang perlu kita pegang, kepercayaan pelanggan militan itu akan selalu datang ke kita. Kita juga udah cukup lama lumayan deh kita ada pelanggan militan ya yang dia nggak akan beli sayuran kalau nggak ke tempat kita gitu, karena udah ada kepercayaan. Atau enggak bukan hanya karena sayuran kita terpercaya, tapi mungkin orangnya yang enak diajak ngobrol. Ini penjualnya ramah nih gitu. Teknik pelayanan kita ketika ke konsumen juga harus dijaga ya, harus bagus. Nah, itu juga satu pelayanan ya. Penting itu juga teman-teman harus diperhatikan sebenarnya. Maka pasti kita kalau di kebun kita akan selalu pakai baju rapi ya. Baju rapi, good looking. Jadi kalau ada orang datang apapun tipenya orang ya kita akan selalu ramah. Itu juga wah, itu emang penting banget sih kalau udah berdagang mau nggak mau. Bener, untuk orang jualan kan nggak mungkin orang jualan aromanya nggak enak misal gitu. Jadi kalau ketemu pembeli ya paling nggak rapi, wangi lah. Minim rapi dan juga cara kita ngomong itu enak. Bagaimanapun sifatnya atau ya gimana pun yang datang ke kita ya kita harus
tetap ramah. Ya itu jangan mempengaruhi cara kita apa ya, berkomunikasi dengan orang ya. Betul ya. Poin pentingnya kalau pelayanannya bagus, enak, pasti dia akan bagi ke kita. Apalagi sayurannya enak lah. Udah itu mah militan banget. Udah militan banget itu. Sampai kita nggak punya sayuran pun mereka akan tunggu loh. Akan tunggu, luar biasa. Berarti ya nanti ini ya kabarin kalau dari sayur lah, kan bisa cari di supermarket sebenarnya atau di farm lain, tapi enggak, tapi mereka keren nunggu. Banget itu. Itu pelanggan militan yang harus kita pegang teman-teman. Tapi kalau kepercayaan itu memang yang harus kita juga pegang. Ketika kepercayaan rusak ya udah, wassalam itu udah. Tapi itu ya teman-teman, di awal kita harus berani biaya promosi. Betul. Ya nggak usah gede-gede, dengan kayak hitungannya kita ungkapan syukur kita udah bisa nanam ini, kita bagiin ke teman-teman, tetangga, saudara terdekat gitu sih. Sip, betul. Itu awalnya Mas. Admin dan reseller pun itu bisa membantu. Itu selanjutnya. Setelah memang kapasitas produksi kita juga udah lumayan. Mungkin seperti itu tadi, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi dari Mas siapa tadi? Wicaks 48. Mas Wicak 48, mudah-mudahan bisa terjawab ya pertanyaannya. Semoga selalu semangat ya Mas dan teman-teman lain. Maksudnya, semangat terus, kita pun mengalami itu ya Dek. Kita mengalami dan sempet hopeless iya, sempet down iya. Sempat ngerasa kayaknya ini benar nggak sih jalan kita gitu ya. Tapi ya memang itulah prosesnya teman-teman. Harus dilalui. Dan banyak jalan kok menuju Roma. Banyak jalan kok. Jadi Mas Wicak semangat terus. Fokusnya jangan ke masalah ya teman-teman. Tapi fokusnya solusinya bagaimana? Kita mencari solusi dan berdoa. Peluang. Oh iya benar. Peluang dulu, kita melihat peluang, ya berdoa penting. Saya itu penting beriman banget ya Mas, itu berdoa. penting, berdoa pastilah. Minta petunjuk sama Sang Pencipta kan. Tapi memang kita juga harus bisa membaca peluang dengan baik. Nah itu dia betul. Peluang, terus kerjasama dengan orang, kerjasama yang baik dengan orang. Betul. Semangat Mas Wicak. Semangat Mas Wicak dan teman-teman lain. Dan teman-teman Pemasaran lain. itu memang sulit, tapi ada banyak peluang sebenarnya, banyak solusi juga. Nah, salah satunya pengalaman yang tadi kita ceritakan. Betul. Mungkin tapi memang sekali lagi nggak mudah, memang kita alami juga. Kita juga mengalami itu yang Mas Wicak alami saat ini pun kita mengalaminya. Tapi memang intinya jangan menyerah teman-teman, jangan nyerah aja. Cari peluang-peluang baru yang jangan berkutat tadi benar, yang berkutat pada permasalahan aja, susahnya jangan, tapi kita harus cari solusinya. Fokus ke solusi sama fokus ke Tuhan ya. Oh ya, tetap berdoa itu wajib. Iya. Nah, jadi untuk kali ini mengenai bisnis hidroponik, dan itu tadi semua pertanyaan-pertanyaan yang umum ditanyakan oleh teman-teman semua. Mudah-mudahan semua yang kami jawab hari ini bisa menjadi referensi yang baik untuk teman-teman semua. Mungkin juga bisa jadi solusi ya. Siapa tahu lagi ada permasalahan juga mengenai bisnisnya. Bisa menjadi sumber referensi tadi. Jadi bisa mengatasi permasalahan teman-teman semua. Ya gitu. Itu sekelumit pengalaman kami berhidroponik. Dari tahun 2015 sampai sekarang. Tapi sekali lagi teman-teman, pure ini adalah pengalaman kami. Jadi semua yang kami jawab itu berdasarkan pengalaman kami dan juga asumsi dari pribadi kami sendiri. Iya. Jadi sekali lagi silahkan teman-teman mau mengikuti boleh, enggak juga boleh. Yang terpenting niat kami sebenarnya hanya berbagi pengalaman. Terus biar teman-teman semangat, ayo jangan takut kalau misalkan mau bergerak, ayo bergeraklah. Dan betul. Kita kerjasama, ini masalah pangan ya, kalau sayuran ini kan masalah pangan tuh, kita harus kerjasama. Jadi nggak ada, saling menjatuhkan farm gitu. Jangan, nggak bisa kayak gitu. Itu masalah pangan tuh semuanya pasti ada pasarnya. Betul. Kayak gitu. Jadi jangan khawatir, mulai dulu aja. Selamat mencoba. Juga terus bekerja keras untuk mencapai mimpi-mimpinya. Pokoknya jangan lupa teman-teman, niat awal murnikan dulu. Kuatkan mental. Masalah keuntungan ya memang dalam berbisnis keuntungan memang sangat jadi momok sih. Cuman memang
sebisa mungkin. Tapi nanti itu akan mengikuti. Itu akan mengikuti. Jadi murnikan niat dulu, nanti semua itu akan diikuti, semua akan mengikuti, dan semangat terus, jangan menyerah. Tuhan memberkati kalian semua. Semoga bisnisnya lancar, semoga segala sesuatunya yang teman-teman impikan bisa berjalan dengan baik. Amin. Sehat Terima terus kasih untuk kalian semua.